My death comes without apology. Berlatarkan pada abad 793, di daerah Baltik bagian timur, kita diperlihatkan dengan pria bernama Ragnar dan satu saudaranya yang bernama Rollo sedang berjuang keras untuk membantai para musuhnya. Singkat cerita, Ragnar pun kembali ke Skandinavia untuk menemui keluarga kecilnya. Ragnar ini telah menikah dan mempunyai seorang istri bernama Lagertha. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak perempuannya bernama Gyda dan anak laki-lakinya bernama Bjorn. Watch. Pada hari itu, Ragnar mengatakan akan mulai mengajari Bjorn untuk merompak karena telah dianggap cukup dewasa. Awalnya, Lagertha tak menyetujui hal tersebut. Tapi mau tidak mau, ini bukan lagi zamannya untuk bermain, melainkan untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi kehidupan yang keras ini. Di pagi harinya, Ragnar pun memulai perjalanan menuju markas kepala sukunya, yang bernama Earl Haraldsson. Di perjalanan, Ragnar menceritakan kehebatan dirinya di medan perang, membantai para musuh, dan berpesan kepada Bjorn agar mengikuti jejaknya. Odin gave his eye to acquire knowledge. Di sisi lain, saat Lagertha sedang mengajari Gyda menenun, tiba-tiba didatangi 2 pria kumuh yang berniat untuk melecehkannya. Lagertha pun segera menyuruh Gyda pergi. Dan ternyata, Lagertha mempunyai bakat yang cukup baik dalam bertarung, sehingga ia pun dapat melumpuhkan 2 pria itu dengan begitu mudah. Sesampainya di markas, Rollo pun menyambut keponakannya dengan sangat senang. Bahkan, mereka tak segan-segan untuk minum bersama. Setelah Ragnar menyuruh Bjorn untuk istirahat, Ragnar dan Rollo pun mulai membicarakan tentang perompakannya kali ini. Ragnar mengatakan bahwa ia telah bosan pergi ke timur dan ingin pergi ke barat, karena ia mendapat informasi bahwa di barat banyak harta berlimpah. Mendengar hal itu, Rollo merasa Ragnar sedang mengigau. Rollo merasa tak akan mampu pergi ke sana, karena akan mengarungi lautan terbuka. Dan Ragnar pun mengeluarkan sesuatu yang ia dapat dari pengembara, yaitu kompas matahari. Ragnar pun mulai menunjukkan cara kerja kompas tersebut. Pointer, where the shadows lay before sailing, you mark a circle. Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan batu matahari yang dapat digunakan untuk pergi ke barat mengambil kitab suci. There's a sun. Singkat cerita, acara pertemuan pun dimulai. Terlihat Haraldsson sedang menyidang para pengikutnya yang melakukan kesalahan. Hingga di pagi harinya, hukuman untuk para pemberontak pun dilakukan. Bjorn terlihat ketakutan. Ia harus menyaksikan kekejaman secara langsung. Di malam harinya, berhubung Bjorn adalah anak Ragnar yang merupakan salah satu pemimpin kelompok anggota Haraldsson, ia pun diberi keistimewaan dan disambut baik di sana. May you accept this gift
Bjorn, son of Ragnar. Hingga saat pesta dimulai, Ragnar menanyakan kemana tujuan perompakan tahun ini kepada Haraldsson. Dan benar saja, seperti dugaannya, Haraldsson mengatakan bahwa ia akan mengerahkan pasukannya untuk kembali ke timur. Ragnar sempat membantah dan memberitahu tentang dunia barat. Namun Haraldsson pun menegaskan bahwa ia tak mau mengambil resiko dan di sini ia adalah pemimpin yang sah untuk membuat keputusan. But there is an alternative. On my reputation. Saat semua sedang menikmati pesta, Haraldsson pun memanggil Ragnar ke ruangannya dan menegaskan jangan pernah membahas dunia barat. Dan perkataan Ragnar di depan umum tadi membuat Haraldsson sangat marah. Karena itu, ia menegaskan pada Ragnar agar tidak macam-macam. You are Dengan itu, Ragnar pun berniat untuk pergi ke barat tanpa sepengetahuan Haraldsson. Kemudian, Ragnar menemui seorang paranormal bersama anaknya untuk menanyakan nasibnya di masa depan. Paranormal buta itu pun mengatakan bahwa Ragnar dan putranya mempunyai nasib yang baik. Laws of men are for you. Setelah itu, Ragnar pun mengajak Bjorn menemui seorang ahli kapal bernama Floki, yang ternyata ia telah memesan sebuah kapal untuk menjalankan rencananya kali ini. Floki pun menjelaskan tentang kapal yang dibuatnya, bahwa kapal ini sangat kuat untuk melalui segala medan, dan tentu saja hal itu membuat Ragnar semakin bersemangat. We want to do better than you. And you? Why, unfortunately? Floki terlihat sangat dekat dengan Ragnar, dan sepertinya mempunyai tujuan yang sama. Setelah itu, Ragnar mengajak Rollo dan Bjorn kembali ke rumah. Di sana, Ragnar dan Rollo kembali membicarakan tentang rencananya. Rollo mengatakan bahwa ia setuju saja dengan rencana Ragnar. Namun, ia tak mau kalau dipimpin, alias dia meminta kedudukan yang sama dalam misi ini. Ragnar pun menyetujui hal tersebut dan mulai memikirkan untuk mencari awak kapal. Dan tak butuh waktu lama, dengan bakat yang dimiliki Floki, kapal pesanan Ragnar pun telah siap. Saat kapal itu dicoba, terlihat bekerja dengan baik dan kuat, yang tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang. Ragnar dan Rollo kemudian pergi menemui seseorang bernama Erik Martin, yang ternyata sangat menentang kepemimpinan Haraldsson, dan berencana untuk merekrut mereka semua menjadi awak kapal. Ragnar pun mulai menjelaskan semua rencananya untuk pergi ke barat, dan ia juga berjanji bahwa semua awak kapal mempunyai hak dan pangkat yang sama, tidak ada pemimpin dalam misi ini, dan semua hasil rampasan akan dibagi secara adil dan merata. Mendengar hal itu, pria-pria seram itu pun setuju untuk ikut dengannya. Namun ternyata, seseorang yang mendengar obrolan mereka membocorkan rahasia tersebut dan melaporkannya kepada Haraldsson. Setelah mendapat informasi itu, bukannya berterima kasih, Haraldsson malah menyuruh bawahannya untuk membunuh pria tersebut. Kembali ke Ragnar, sesampainya di rumah, Lagertha mengatakan bahwa ia ingin ikut dalam misi ini. Ragnar pun menolaknya, karena jika misi ini gagal, tak akan ada yang merawat Bjorn dan Gyda. Merasa muak dianggap lemah, Lagertha pun membuktikan kemampuannya kepada Ragnar. Hingga pertikaian mereka pun terhenti saat Bjorn melerai mereka. Singkat cerita, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Terlihat para awak kapal mulai menyiapkan barang-barang yang mereka perlukan. Namun Ragnar merasa heran karena tak ada satu awak kapal yang bernama Knut di sana. Setelah melakukan ritual kepercayaan, mereka pun memulai perjalanan ternekat sepanjang sejarah. Dan ternyata, si Knut bukannya ikut bersama Ragnar dan timnya.
Ia malah pergi menemui Haraldson memberitahu bahwa Ragnar telah memulai perjalanan. Di sini, Haraldson merasa tenang dan terkesan menyepelekan karena ia menganggap bahwa daratan di barat itu tidak ada. Kembali ke Ragnar dan kawan-kawan, ternyata perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan. Not too far south. Di tengah lautan lepas, mereka harus bekerja sama untuk melewati badai yang sedang terjadi. Dengan semangat juang, Floki pun menyemangati para awak kapal dengan sangat lantang dan percaya mereka akan selamat melewati badai ini. Hingga setelah berjuang mati-matian, mereka pun berhasil selamat dan saat itu juga mereka mendengar suara burung yang mengartikan bahwa mereka telah dekat dengan daratan. Kini mereka tiba di sebuah daratan dan terdapat biara. Para biarawan yang melihat kedatangan mereka pun sangat panik dan ketakutan. Sementara itu, Ragnar dan kawan-kawan telah bersiap untuk menjarah harta di biara tersebut. Ragnar dan lainnya mulai memasuki biara dan membantai orang-orang yang melawan mereka. Setelah itu, mereka pun mulai menelusuri tempat itu dan menemukan harta benda yang mereka cari. Namun tiba-tiba, Ragnar mendengar suara dari balik meja yang ternyata seorang pria bersembunyi di sana. Ragnar pun mulai menginterogasi pria tersebut dan pria yang bernama Athelstan itu berbicara menggunakan bahasa dari daerah Ragnar yang tentu saja membuatnya heran. Athelstan pun mengatakan bahwa ia telah sering bepergian dan kini ia memohon kepada Ragnar agar melepaskannya. How do you speak that language? Rollo yang melihat hal itu pun tak terima dan berniat menghabisi pria tersebut. Namun Ragnar melarang Rollo dan membiarkannya untuk hidup. Setelah itu, mereka pun kembali ke kapal dengan barang jarahan yang mereka dapat, beserta beberapa biarawan yang menjadi sandera mereka, dan bergegas kembali ke markas untuk memberitahu Haraldson atas keberhasilannya. Setibanya di markas, Ragnar dan kawan-kawan pun disambut hangat bak pahlawan oleh para warga. Bagaimana tidak, tak hanya emas permata yang mereka bawa, manusia yang siap jadi budak pun mereka dapatkan. Ragnar dan kawan-kawan kemudian pergi menemui Haraldson memperlihatkan tanggapan tersebut. Ragnar mengatakan bahwa ini adalah hal yang mudah, bagaikan merampas sebuah permen milik dari seorang bayi. Oleh karena itu, Ragnar meminta kepada Haraldson menyiapkan kapal untuk mengacak-acak dunia barat. Namun pemimpin yang tak mempunyai hati nurani itu malah menolak. Bahkan, ia merampas barang-barang yang Ragnar dan kawan-kawan dapatkan. Haraldson hanya menyuruh Ragnar untuk mengambil satu barang di sana sebagai tanda murah hatinya. Dengan perasaan yang sangat kesal, Ragnar memilih Athelstan sebagai budaknya daripada barang-barang tersebut. Karena Ragnar tahu Athelstan adalah orang yang pintar dan memiliki semua informasi yang akan dia butuhkan pada masa penjajahan. Usai pertemuan tersebut, Rollo pun menemui Ragnar dengan penuh amarah karena keputusannya. Ragnar pun menjelaskan bahwa ia tahu maksud dari Haraldson dan tak ingin terjebak kembali. Dan tiba-tiba, Rollo memberitahu bahwa ia diam-diam menyembunyikan beberapa perhiasan yang mereka dapat. Melihat hal itu, Ragnar pun sangat marah dan menegaskan agar tak lancang dan membuat kesalahan. Singkat cerita, Ragnar pun pulang ke rumah menemui keluarga kecilnya. Dengan bangganya ia memberitahu bahwa misinya berhasil. Walaupun dirampas oleh Haraldson,
Tapi setidaknya tebakan Ragnar benar bahwa negara barat sangatlah kaya. Dia juga mengenalkan Athelstan di sana. If you're a priest, what's going When we become monks, they cut our hair. What is wrong with your head? Saat Athelstan sedang sibuk membaca bukunya, ia pun mendengar suara rintihan yang membuatnya terganggu. Dan yang mengejutkan lagi, Ragnar malah menawari Athelstan untuk bergabung bersama mereka. Do you want to? Mendengar hal tersebut, Athelstan yang merupakan seorang biarawan pun langsung menolaknya. Di sini, Ragnar memperlakukan Athelstan dengan sangat baik. Bahkan, ia juga mengajaknya untuk minum bersama, dan tujuannya tak lain adalah untuk mencari informasi lebih jauh tentang dunia barat agar ia bisa menyusun rencana selanjutnya. Wouldn't you like to? No more. Ragnar juga meminta Athelstan untuk mengajarinya bahasa barat. Setelah mendengar penjelasan dari Athelstan, Ragnar pun pergi menemui Haraldsson dan mengatakan keinginannya untuk kembali berlayar ke negara barat. You will not regret this. Awalnya Haraldsson menentang hal tersebut, namun Ragnar terus berusaha meyakinkan, hingga akhirnya Haraldsson pun menyetujui hal itu. Namun dengan satu syarat, yaitu Knut yang diangkat sebagai orang kepercayaan Haraldsson harus ikut dalam misi ini. He's told me that there are many countries to the west. Tanpa pikir panjang, Ragnar pun menyetujui hal tersebut. Sampai di sini, kita dapat melihat begitu banyaknya pengkhianat di film ini. You see? Sesampainya di rumah, Ragnar mengatakan kepada Lagertha bahwa ingin kembali berlayar. Ia mengatakan bahwa telah meminta izin kepada Haraldsson, dan tak hanya itu, kali ini Ragnar mengajak Lagertha untuk ikut bersamanya. Bahkan, Athelstan yang sejatinya hanya budak, kini diberi kepercayaan oleh Ragnar untuk menjaga putra-putrinya di rumah. Then it is decided. Dan singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Semua awak kapal terlihat optimis dalam perompakan kali ini. Tak lupa, Rollo juga menghajar Knut agar berpihak pada Ragnar dan kawan-kawan. Answer me this, Knut. Ia juga mengancam akan menghabisinya jika dia berkhianat dan memihak kepada Haraldsson, yaitu bajingan yang telah merampas jatahnya. Setelah beberapa waktu mengarungi samudra, akhirnya mereka sampai di sebuah tepi pantai kerajaan Northumbria. Namun baru saja menginjak tanah di sana, mereka telah disambut dengan pengawal kerajaan yang sedang berpatroli. Pengawal itu pun menanyakan tujuan Ragnar dan rombongannya datang ke sana. Ragnar beralasan bahwa ia datang hanya untuk berdagang. Mendengar hal itu, pengawal kerajaan pun meminta Ragnar dan kawan-kawan untuk menemui raja di tanah tersebut. What's the chant here? Namun, Rollo dan lainnya merasa bahwa ini adalah jebakan. Di saat itu juga, Floki menarik kalung salah satu prajurit yang menandakan pertempuran pun dimulai. Ragnar dan kawan-kawan pun dengan mudah memenangkan pertempuran. Namun sialnya, ada satu prajurit berhasil lolos, yang tentu saja akan mendatangkan masalah bagi mereka. Kemudian, Ragnar dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan satu prajurit yang tertahan dan dijadikan sebagai petunjuk jalan. Hingga akhirnya, mereka melihat sebuah kota yang sangat megah dari kejauhan. Sementara itu, prajurit yang berhasil lolos pergi menemui sang raja yang bernama Ele untuk melaporkan keributan yang sedang terjadi. Bahkan, ada satu prajurit lain yang memberitahu bahwa salah satu biara atau tempat suci mereka telah dihancurkan. Mendengar hal itu, sang raja pun sangat marah. Kembali ke Ragnar dan timnya, tak mau membuang waktu, mereka pun segera memulai pergerakan. Wait a little longer.
Setelah berhasil melewati pagar tinggi itu, mereka mendengar suara orang-orang yang sedang beribadah. Tanpa berpikir panjang, Ragnar dan yang lain pun memasuki tempat suci itu dan membantai orang-orang yang melawan. Tak cukup sampai di sana, mereka pun berpencar untuk mendapatkan lebih banyak harta. Dengan diperlihatkannya tingkah Knut, kita jadi tahu bahwa kaum Vikings tak hanya membunuh dan merompak, melainkan tak segan-segan untuk memperkaos para wanita-wanita cantik yang ia temui. Lagertha yang melihat Knut melecehkan wanita pun tak terima. Namun Knut terus melawan, bahkan ia juga berniat untuk memperkosa istri Ragnar tersebut. Untung saja, dengan bakat yang dimilikinya, Lagertha berhasil menghabisi pria itu dengan begitu mudah. Setelah puas dengan barang jarahannya, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Dan setibanya di tepi pantai, ternyata telah ada sekelompok prajurit yang menunggu kedatangan mereka dengan gembira. Namun bagaikan tak mempunyai rasa takut, Ragnar dan kawan-kawannya pun mulai membuat formasi untuk menghadapi mereka. Dengan sepak terjang yang dimiliki Ragnar dan kawan-kawan, akhirnya mereka pun berhasil memukul mundur prajurit-prajurit tersebut. Namun sayang, Ragnar harus kehilangan satu anggotanya dalam pertempuran ini. Di sisi lain, prajurit pun kembali ke istana menemui sang raja dan memberitahu bahwa kelompok ini sangat kuat dan tak mempunyai rasa takut sedikit pun. Tak banyak informasi yang berhasil ia dapatkan, namun ia hanya mendengar nama yang menggelegar, yaitu Ragnar. Di lain sisi, Bjorn yang tak sabar menunggu kedua orang tuanya pulang, berencana untuk pergi ke Kattegat atau markas Haraldsson untuk menunggu kedatangan orang tuanya. Mendengar hal itu, Athelstan sempat melarangnya karena hal tersebut sangat membahayakan dirinya. Namun Bjorn mempunyai watak yang sama dengan Ragnar ayahnya, yang tentu saja ia menegaskan akan tetap pergi ke sana. Hugh. Di tengah malam, Athelstan pun mulai merenungi nasibnya. Ia berpikir padahal tak pernah berbuat jahat, tak pernah menyakiti yang lain, bahkan menyentuh wanita pun juga tidak pernah. Tapi mengapa nasibnya seperti ini? Ditawan oleh bangsa Vikings yang begitu kejam. Dengan itu, Athelstan mulai ragu akan Tuhannya dan pergi menemui Bjorn untuk ikut pergi ke Kattegat. Singkat cerita, Ragnar dan kawan-kawan pun kembali ke markas dengan hasil rompakan yang melimpah. Ia pun disambut bahagia oleh para penduduk di sana. Bahkan, Haraldsson mengakui bahwa Ragnar adalah pejuang yang begitu hebat. Namun, melihat Knut yang tak kembali, Haraldsson menanyakan kepada Ragnar kemana orang kepercayaannya. Dengan tegas Ragnar mengatakan bahwa ia telah membunuhnya karena Knut sempat berniat memperkosa Lagertha istrinya. Mendengar itu, seketika Haraldsson sangat marah dan menyuruh para bawahannya untuk mengurung Ragnar. Ragnar! Ragnar! Dan secara diam-diam, ternyata Haraldsson memanggil Rollo untuk bicara empat mata. Haraldsson yang khawatir atas kemampuan Ragnar mulai mempengaruhi pikiran Rollo dengan menawarkan hak istimewa jika Rollo mau berpihak kepadanya. Bahkan, Haraldsson tak segan-segan menawarkan putrinya yang bernama Tairi demi hal tersebut. You're soon to get married, and I must... Up to a point. Rollo. Hello. Singkat cerita, saat Bjorn, Athelstan, dan Gyda tiba di Kattegat, mereka melihat Ragnar yang telah terikat, dan tentu saja hal itu membuat mereka sedikit cemas.
Terlihat kali ini Haraldsson seperti berniat mengambil kesempatan untuk menghabisi Ragnar. Melihat hal itu, Lagertha pun berusaha membelanya. Namun tentu saja hal itu tak berpengaruh banyak. Merasa Rollo telah berada di pihaknya, Haraldsson pun menyuruh Rollo untuk menjadi saksi atas kematian Knut. Namun, harga diri Rollo tak semurah itu, dan tetap berpihak kepada Ragnar, dan menjelaskan semua yang terjadi di sana, sehingga hukuman tak berlaku untuk Ragnar kali ini. Mendengar hal itu, Haraldsson pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Freedom. No. Dengan bebasnya Ragnar, para anggotanya pun terlihat sangat senang dan merayakan pesta di sana. Tak lupa, Ragnar juga berterima kasih kepada Athelstan karena telah menjaga putra-putrinya dengan baik. Namun tiba-tiba, datang sekelompok orang yang menikam salah satu anggota Ragnar dan langsung melakukan penyerangan. Dan lagi-lagi, Ragnar harus kehilangan anggotanya, yang tentu saja membuatnya sangat marah. Di sisi lain, terlihat Haraldsson pergi menemui paranormal untuk menanyakan nasibnya di masa depan. Paranormal itu mengatakan bahwa akan ada perselisihan dan posisi Haraldsson sangat terancam, yang mana hal tersebut membuatnya semakin khawatir. Di tempat lain, Athelstan yang melihat Ragnar menyendiri pun menjadi tahu bahwa Ragnar sedang menyiapkan diri untuk peperangan yang hebat. Hari pun kemudian berganti. Terlihat Ragnar yang pergi berburu untuk menenangkan pikirannya. Namun bersamaan dengan itu, ternyata bawahan Haraldsson datang menyerang penduduk di desa Ragnar. Lagertha yang melihat hal itu pun menyiapkan diri untuk menghadapi mereka. Bahkan si pendeta alias Athelstan pun dibekalinya dengan kapak. That he is descended from the gods. Learn that he is. Let the man that Sementara itu, Ragnar mulai tak tenang dan merasakan firasat buruk akan sesuatu hal. Ia pun memutuskan untuk segera pulang. Dan benar saja, Ragnar melihat desanya telah porak-poranda. Namun sialnya, ia harus mendapatkan luka yang cukup hebat. Setelah berhasil menemui istri dan putra-putrinya, Ragnar pun menyuruh mereka untuk segera pergi menggunakan kapal yang berada di pinggir danau. Sementara itu, Ragnar yang mengetahui kedatangan Haraldsson dengan berani menemui dan mengakui kesalahannya. Namun, bukan Ragnar namanya, kalau menyerah begitu saja. Saat Haraldsson lengah, ia pun melakukan perlawanan dan kabur meninggalkan tempat tersebut. Setelah pelarian yang panjang, dengan anak buah Haraldsson yang terus mengejar, akhirnya Ragnar pun terpojok di sebuah tebing. Namun dewa seperti berpihak kepada Ragnar, yang ternyata Lagertha telah menunggu di bawah tebing tersebut. Melihat Ragnar yang jatuh tak sadarkan diri, Athelstan pun segera menyelamatkannya hingga mereka berhasil lolos dari serangan itu. Melihat luka ayahnya yang cukup parah, Bjorn pun berinisiatif membawanya pergi ke tempat Floki. Dan benar saja, melihat rekan seperjuangannya sekarat, Floki pun sangat panik dan segera menyuruh yang lainnya mengumpulkan bahan-bahan untuk mengobati Ragnar. Give that to me. Do not let this man die. Sementara itu, Haraldsson yang belum yakin bahwa Ragnar telah terbunuh, diam-diam ia menikahkan Tairi kepada salah satu sahabatnya.
raja dari Swedia yang bernama Bjarni, agar kekuatannya semakin kuat. Istri Haraldsson pun sangat kaget dengan hal itu. Ia sangat marah kepada Haraldsson karena tega menukar kebahagiaan putrinya hanya demi obsesi menjadi orang terkuat di muka bumi. Namun, pria tanpa hati nurani itu pun berusaha meyakinkan istrinya bahwa ini adalah keputusan yang tepat demi kejayaan hidup mereka. Old and he's ugly. You don't judge a man by the way he looks. Hari pun terus berlalu. Diselimuti musim salju yang dingin, Bjorn dikagetkan dengan kedatangan salah satu sahabat Ragnar yang bernama Thorstein. Is it true? Is it? Melihat kedatangannya, Floki pun menyambutnya dengan sangat baik. Thorstein juga menanyakan keadaan Ragnar sekarang, hingga saat semua terlelap, Thorstein menanyakan apa rencana Ragnar setelah kejadian ini. Bahkan, semua kapal telah ditahan oleh Haraldsson. Dengan santai, Ragnar mengatakan bahwa jika telah sembuh, ia akan menyuruh Floki kembali membuat kapal dan memulai perjuangan mereka dari awal lagi. Mendengar hal itu, Floki pun mengajak Thorstein untuk ikut bersenang-senang dengannya sebagai ucapan selamat datang. Saat acara pesta pernikahan anak Haraldsson, ia dibuat kaget dengan kedatangan Rollo. Seketika itu juga, ia pun menanyakan maksud kedatangannya. Rollo mengatakan bahwa ia berniat untuk kembali bergabung dengan Haraldsson. Di sana Rollo juga menyebutkan bahwa Ragnar telah mati. Namun, tentu saja tak semudah itu membuat Haraldsson percaya. Di sisi lain, Lagertha dan lainnya terlihat menghabiskan waktu bersama, mengenal satu sama lain agar lebih dekat, sembari menunggu kesembuhan Ragnar. Kembali ke Rollo, saat jamuan pesta selesai, istri Haraldsson yang bernama Siggy itu pergi menemuinya dan menyuruh Rollo untuk segera pergi, karena Haraldsson mempunyai niat jahat kepadanya. Dan benar saja, baru saja keluar dari gubuk, para anak buah Haraldsson langsung menyerangnya tanpa ampun. Setelah itu, Haraldsson pun pergi menemui Rollo yang telah dalam keadaan terikat. Di sana ia terus menginterogasi Rollo, bahkan tak segan-segan untuk menyiksanya. Where is he? Where's... Bersamaan dengan itu, Ragnar yang sedang memeriksa lukanya tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Thorstein yang mengatakan bahwa ia baru saja mengadakan pertemuan rahasia dengan Siggy yang datang menemuinya dan memberitahu bahwa Rollo kini ditahan dan disiksa demi informasi tentang keberadaan Ragnar. Siggy yang merupakan istri dari Haraldsson pun berkhianat kepada suaminya sendiri yang telah tidur bersamanya puluhan tahun. Mendengar saudaranya disiksa Haraldsson, Ragnar pun sangat marah. Bahkan, ia menyuruh Floki pergi ke Kattegat untuk menyampaikan pesan Ragnar kepada Haraldsson bahwa ia menantangnya untuk duel 1 lawan 1. Floki pun bergegas pergi ke Kattegat untuk menemui Haraldsson dan menyampaikan tantangan dari Ragnar. Mendengar pesan dari Floki, Haraldsson seketika teringat dengan perkataan paranormal yang pernah ia temui. Namun, dengan kedudukannya yang sekarang, tentu saja Haraldsson sangat malu untuk menolak tantangan tersebut, sehingga ia pun menyetujuinya. Sementara, terlihat Lagertha yang menyuruh Ragnar untuk pergi dari sini dan membatalkan duelnya dengan Haraldsson, karena ia khawatir dengan kesehatan Ragnar yang belum benar-benar pulih. Namun Ragnar bukan tipe manusia seperti itu, dan ia pun meyakinkan Lagertha bahwa ia akan menang. Dan kini, terlihat Haraldsson mulai khawatir dengan ucapan paranormal itu. Bahkan, ia juga mengatakan kepada Siggy bahwa semangat Ragnar sama persis dengannya ketika masih muda. Haraldsson pun mulai berdoa, memohon kepada dewanya untuk bertarung kali ini. Hingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan langkah tertatih, Ragnar berjalan menemui Haraldsson, disaksikan para penduduk setempat. Mereka pun bertarung,
menentukan siapa yang kuat di antara mereka. Dengan fisik yang belum sepenuhnya pulih, di awal ronde, Ragnar terlihat kewalahan. Namun dengan semangatnya yang besar, akhirnya ia pun berhasil melumpuhkan pria tersebut. Sedangkan satu penjilat Haraldsson yang melihat hal itu, menyuruh prajurit untuk menghabisi Ragnar. Rollo pun tak tinggal diam dan menancapkan kapak ke pria tersebut. Tak cukup sampai di sana, Siggy juga menusuk Bjarni yang telah menodai putri cantiknya. Setelah pertarungan itu, Siggy menobatkan Ragnar sebagai pemimpin baru, dan semua orang pun bersorak atas nama Ragnar. Ragnar pun dibawa masuk ke istana untuk menduduki singgasana barunya. Semuanya tampak senang dengan Ragnar menjadi pemimpin baru mereka. Bahkan, ada seorang mantan veteran tua yang mengatakan bahwa ia bersumpah akan selalu setia dan rela mati di medan perang, asalkan bersamanya. Rings, I swear. Dengan itu, Ragnar pun mengatakan bahwa musim panas tahun depan akan membawa pasukan yang lebih banyak untuk menyerang negara barat. Athelstan yang melihat para warga sedang menyiapkan acara pemakaman Haraldsson pun merasa heran, hingga Ragnar datang menemuinya dan menjelaskan bahwa Haraldsson adalah orang yang hebat. Jadi, walaupun Ragnar telah berhasil mengalahkannya, dia harus tetap melakukan pemakaman terbaik untuk Haraldsson sebagai penghormatan terakhir. Dan acara pemakaman itu pun dimulai dengan dipandu oleh malaikat kematian di sana. Dan ada satu lagi, salah satu mantan selir Haraldsson ternyata memutuskan untuk menemani Haraldsson. Tapi bukan Siggy yang menemaninya, melainkan salah satu budaknya. Saat Ragnar datang, para penduduk pun menyambutnya dengan sangat bersemangat. Dan saat upacara itu selesai dilakukan, Lagertha memberitahu Ragnar bahwa kini ia kembali mengandung jagoan Ragnar yang tentu saja menambah kebahagiaan untuk mereka. Hari demi hari pun berlalu begitu cepat. Terlihat Ragnar yang memulai perompakan ke negara barat. Salah satu prajurit Ele pun melaporkan kedatangan Ragnar dengan nama besar Ragnar yang membuat prajurit itu sangat ketakutan. Hal itu pun membuat Ele semakin marah dan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang ternyata Ele membuang prajurit cupu itu ke lubang yang dipenuhi dengan ular. Setelah itu, Ele memberitahu para prajuritnya untuk bersiap-siap menghadapi Ragnar. Tak lupa, Ele pun meminta bantuan kepada saudaranya yang bernama Aite untuk membantunya memimpin pasukan menghadapi kelompok Ragnar. Mendengar hal itu, Aite merasa mendapat suatu kehormatan dan terlihat sangat bersemangat. Sementara itu, Ragnar dan kawan-kawan yang telah tiba di pinggiran tanah Northumbria pun mulai membuat tenda dan menyiapkan pertahanan. Tak mau membuang-buang waktu, Aite dan pasukannya pun segera melakukan pengintaian. Dan dengan cepat Aite bisa menemukan lokasi Ragnar dan rekan-rekannya mendirikan tenda. Melihat hal itu, prajurit mengusulkan untuk langsung menyerang. Namun bukannya langsung menyerang, Aite malah menyuruh para prajuritnya untuk mendirikan tenda agar dapat mengawasi pergerakan Ragnar dan mencari kesempatan. Namun siapa sangka, tanpa sepengetahuan Aite, ternyata Ragnar dan anggotanya telah mengetahui keberadaan mereka. Saat Aite dan para prajurit terlelap, Ragnar dan kawan-kawan pun menyerang mereka dengan sangat brutal.
hingga Aite tidak bisa berbuat apa-apa dan menjadi tahanan mereka. Terlihat di sini, kelompok Ragnar begitu senang karena mendapat banyak pedang dengan bahan-bahan yang kualitasnya jauh lebih baik dari milik mereka sebelumnya. But we do know, my lord, that he was defeated! Sementara itu, El yang mendengar bahwa saudaranya tertangkap pun semakin khawatir dan mengumpulkan semua petinggi negara Northumbria. Mereka pun saling berdebat, mencari solusi dari masalah ini. Hingga salah satu dari mereka mengatakan bahwa kelompok Ragnar datang untuk mencari keuntungan. Maka dari itu, ia mengusulkan untuk memberinya sejumlah uang agar nyawa rakyat Ele tak terbuang sia-sia. Tapi anehnya, rencana itu malah dianggap memalukan oleh bawahan-bawahan Ele. Padahal Ele menganggap hal itu adalah solusi yang tepat, karena Ragnar dan anggotanya adalah manusia paling kuat di muka bumi pada zamannya. Lantas, apakah yang membuat Ragnar dan kawan-kawan menjadi manusia paling ditakuti? Yaitu karena mereka tidak takut mati. Sejak dari kecil, otaknya telah ditanamkan bahwa kalau ia mati dalam bertempur, ia akan masuk ke Valhalla atau surga bersama Odin dan Thor yang merupakan dewa mereka beserta kawan-kawan. Setelah menyandra Aite, Ragnar dan kawan-kawannya pun pergi ke istana Ele. Mereka disambut dengan bahagia, dan salah satu utusan mengatakan kepada kelompok Ragnar bahwa mereka diundang untuk jamuan makan malam. Namun, tanpa sepatah kata pun, Ragnar meninggalkan tempat tersebut, yang ternyata ia dan yang lainnya butuh waktu untuk berpikir. Ragnar yang mempunyai hak keputusan penuh pun mengatakan bahwa ia ingin mengetahui kehidupan Raja Ele dan menyetujui undangannya tersebut. Dan benar saja, mereka pun langsung pergi menemui Raja Ele dan disambut dengan sangat ramah. Bahkan, Raja Ele menyiapkan hidangan yang sangat mewah untuk menjamu mereka sebelum membicarakan masalah ini. Saat jamuan makan selesai, Ele pun menanyakan apa syarat yang harus dipenuhi agar Ragnar dan kelompoknya mau melepaskan Aite dan pergi dari negaranya. Dengan santainya, Ragnar meminta perhiasan seberat 2.000 pound atau setara hampir 1 ton emas dan perak. Mendengar itu, tentu membuat para prajurit Ele mengangkat senjatanya karena mereka menganggap itu tidak masuk akal. Namun siapa sangka, Raja Ele yang tak mau rakyatnya mati sia-sia pun menyetujui hal itu dan meminta waktu beberapa hari untuk menyiapkan perhiasannya tersebut. Dan satu lagi, Ele juga meminta salah satu anggota Ragnar untuk dibaptis atau menjadi umat Kristen agar mereka tak bermusuhan lagi ke depannya. Awalnya, Ragnar dan kelompoknya menertawakan hal itu. Namun siapa sangka, Rollo pun berdiri dan mengatakan bahwa ia bersedia untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu, terlihat Athelstan yang mengantar Sigi untuk menemui Lagertha. Bjorn yang melihat hal itu pun merasa was-was. Namun Lagertha tetap menyambutnya dengan baik. Yang ternyata Sigi datang menemui Lagertha, bermaksud menawarkan dirinya untuk menjadi pelayannya. Awalnya, Lagertha merasa tak enak dengan hal itu. Namun Athelstan menjelaskan bahwa menjadi pelayan bukanlah suatu hal yang buruk. Sehingga Lagertha pun mau menerima Sigi sebagai pelayannya. Namun tetap saja, Lagertha mengatakan bahwa ia akan memperlakukan Sigi dan putrinya dengan begitu baik, layaknya seorang putri dan ratu. Kembali ke Ragnar, di saat hari pembaptisan tiba, Ragnar dan rombongannya pun menyaksikan Rollo dalam proses itu. Ragnar pun terlihat heran melihat ritual yang dilakukan. Your promises. Return to your ships. Setelah acara itu selesai, Ele pun menyuruh Ragnar dan anggotanya untuk kembali ke kapal, sembari menunggu pembayaran yang telah disetujui. Beberapa hari kemudian, saat mengobrol santai bersama anggota lain, tiba-tiba Floki mengungkapkan kekecewaannya yang menganggap Rollo telah mengkhianati dewa mereka. Yang tentu saja hal itu membuat Rollo naik pitam dan berniat untuk menghajarnya. Namun tiba-tiba, terlihat dari kejauhan, utusan Raja Ele datang membawakan permintaan Ragnar, dan mereka pun sangat senang melihat hal itu. Namun saat peti-peti itu dibuka, ternyata isinya kosong,
Dan bahkan Ele kembali mengirim pasukannya untuk menghabisi Ragnar dan kelompoknya. Bersamaan dengan itu, Ragnar pun pergi menemui Aite dan menyampaikan kekecewaannya. Just kill you now. Hingga ia pun menghabisi Aite untuk mengancam keamanan Ele beserta penduduknya. Di sisi lain, terlihat Lagertha sedang berjuang untuk melahirkan calon penerus Ragnar yang telah dinanti-nanti. Dan setelah mendapat jarahannya, Ragnar dan anggotanya pun pergi meninggalkan negara barat dengan amat senang. Sedangkan Ele merasa dirinya diludahi kali ini. Ia seperti kehilangan wibawanya sebagai raja dan berjanji atas nama Tuhan yang ia percaya bahwa menyatakan perang abadi terhadap negara timur, wilayah kekuasaan Ragnar. Namun sayangnya, nasib sial pun mulai menghampiri Ragnar. Sesampainya di rumah, ia diberitahu bahwa anak yang dinanti-nanti tewas sebelum dilahirkan, dan tentu saja hal itu membuatnya sangat bersedih. Athelstan pun datang menemaninya, dan Ragnar mulai menceritakan kebingungannya atas semua ini. Hal ini membuat dirinya bertanya-tanya, apa kesalahan yang telah dia perbuat? Kenapa dewa mengambil calon putranya yang telah ia nanti-nantikan? Dengan itu, Ragnar pun berniat pergi ke Uppsala bersama semua penduduk di sana. Dan dia pun mengajak Athelstan untuk ikut bersamanya. Tak lama setelah itu, Ragnar dan penduduk lainnya pun telah siap memulai perjalanan. Setibanya di tempat itu, ternyata diketahui kalau Uppsala adalah tempat yang dipercaya sebagai rumah dewa atau tempat suci bagi mereka. Mir. Imda. Hail to Balder Bragi. Dan sembari menunggu hari ritual besar tiba, mereka berkumpul bersama menikmati kebersamaan mereka dengan Amer dan gadis-gadis cantik yang siap untuk ditiduri. Bahkan, iman Athelstan mulai goyah dan mulai menikmati gaya hidup Vikings atau kaum Ragnar hingga larut malam. Bahkan di sini, berbagi istri adalah hal yang wajar bagi mereka. Setelah malam yang panjang usai, Ragnar mengajak Athelstan menemui seorang raja bernama Horik. Dengan kiprah dan namanya yang besar, Horik pun menyambut Ragnar dengan sangat baik. Di sana, Ragnar segera menyampaikan keinginannya kepada Horik, yaitu dengan sejarah Horik yang tak kalah hebat, ia mengajaknya bergabung dalam pasukannya untuk kembali menyerbu dunia barat. And my service. Athelstan yang merupakan orang Inggris asli pun menjelaskan keadaan negaranya, bermaksud untuk membuat Horik yakin. Dan benar saja, tanpa pikir panjang, Horik pun menyetujui hal tersebut. Di sisi lain, terlihat Sigi yang mendatangi Rollo. Sekilas sudah terlihat jelas bahwa Sigi berniat memanfaatkan keberadaannya. Di sana, Sigi mengatakan kepada Rollo bahwa Ragnar sedang melakukan pertemuan dengan Raja Horix dan menyombongkan pelayarannya ke barat. Sigi pun menambahkan, jika memang saudara,
Bagaimana mungkin Ragnar tak mengikut sertakan Rollo dalam pertemuan itu? Jangankan ikut, Rollo saja tak tahu sedikit pun tentang hal tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sigi itu, Rollo pun terlihat sangat kecewa kepada Ragnar. Kembali ke Ragnar. Saat duduk santai, Raja Horik memberitahu Ragnar bahwa ada sekelompok manusia yang mengancam wilayahnya. Dengan nama besar Ragnar, Horik pun meminta bantuan agar Ragnar mau menjadi dutanya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ia berjanji jika masalah ini selesai, maka Horik akan berhutang budi selamanya kepada Ragnar. Tentu saja Ragnar berpikir bahwa itu bukan masalah besar baginya. Sementara itu, terlihat Athelstan yang dipanggil oleh tetua di sana. Tokoh spiritual itu pun menanyakan tentang keyakinannya dan diberitahu bahwa ia dibawa datang ke sini sebagai tumbal. Untung saja, Athelstan belum mempercayai dewa dan masih berpegang teguh mempercayai Tuhannya. Dengan itu, para tokoh spiritual mengumpulkan semua penduduk dan memberitahukan harus segera ada yang menggantikan posisi Athelstan, karena orang yang dijadikan persembahan harus percaya akan adanya dewa. Jika tidak, semua yang telah dilakukan akan sia-sia. Mendengar hal itu, salah satu anggota Ragnar bernama Liv pun mengajukan dirinya sebagai manusia persembahan dewa demi kelangsungan dan kejayaan kaum mereka. Benar saja, setelah Liv bersedia menjadi persembahan, ritual pun segera dilakukan. Di sini kita dapat menyaksikan betapa mengerikannya ritual tersebut. Dengan sukarela dan penuh keikhlasan, ia mau menjadi tumbal tanpa ada paksaan. Singkat cerita, Ragnar membawa Bjorn dan para anggotanya pergi ke tempat Jarl Borg untuk membicarakan tanah yang menjadi persoalan dengan Raja Horik. Mengetahui orang yang mendatanginya adalah Ragnar, Jarl Borg pun menyambutnya dengan sangat bahagia. Dan saat jamuan makan bersama, mereka pun langsung membahas inti dalam masalah persengketaan tanah tersebut. Di sini Ragnar meminta Jarl Borg memberikan harga untuk hak kepemilikan yang sah atas tanah itu. Namun Jarl Borg menolak dan mengatakan bahwa tanah yang mereka perebutkan adalah tanah yang begitu luas dan sangat banyak mengandung mineral berharga. Tanah itu tak ternilai dan bahkan ia menghargai tanah itu dengan satu kepala Horik. Perkataan itu pun membuat Ragnar sedikit tersinggung dan berniat pergi dari tempat itu untuk memulai perang. Namun Jarl Borg pun melarangnya dan menawarkan solusi lain dan menyuruh satu anggota Ragnar untuk menemui Horik perihal tersebut. Sembari menunggu, Jarl Borg menawarkan kepada Ragnar untuk melihat pohon Yggdrasil atau pohon ash yang merupakan penyangga langit atau pohon yang paling besar di muka bumi, kebanggaan kaum Vikings. Namun, harus ada satu anggota Ragnar yang tinggal sebagai tahanan. Ragnar pun menyetujui hal itu dan menyuruh Rollo untuk tinggal, yang tentu saja membuatnya heran. Di sisi lain, terlihat Lagertha yang menemui paranormal karena merasa suaminya dalam bahaya. Dan benar saja, ada ramalan buruk mengenai Ragnar, namun paranormal itu tak dapat memberitahunya. Dan tentu saja hal itu membuat Lagertha semakin cemas. Bersamaan dengan itu, Jarl Borg menceritakan masa lalunya yang buruk dengan saudaranya kepada Rollo. Ia menceritakan hal itu, tentu saja bermaksud untuk membuat Rollo tak menyukai pemimpinnya, sekaligus saudaranya tersebut. Sementara itu, Ragnar dan anggotanya yang berjalan menuju pohon as, memutuskan untuk beristirahat dan membuat tenda di sana. Namun, saat dua anggotanya pergi ke sungai, tanpa sengaja, ia melihat seorang wanita sedang mandi, yang tentu saja hal tersebut mendatangkan masalah untuk mereka. Tak mau mencari masalah, anggota Ragnar itu pun mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk melihat pohon ash bersama Ragnar.
Dan kebetulan, wanita yang bernama Aslaug itu telah mendengar kehebatan Ragnar. Ia pun berpesan kepada dua pria itu, jika masalah ingin selesai, Ragnar harus meminta maaf kepadanya. Mereka pun segera kembali ke tenda dan menyampaikan hal itu kepada Ragnar. Hal itu pun membuatnya sangat penasaran dan menyuruh anggotanya tersebut untuk mengundang datang gadis tersebut. What's so intriguing? Dan benar saja, tak berselang lama, gadis itu pun datang dan terlihat Ragnar yang langsung tertarik kepadanya. Setelah sedikit berbincang dan berkenalan, Ragnar pun mengajak Aslaug untuk ikut bergabung dalam kelompoknya. Aslaug pun menyetujui hal itu. Hingga sampailah mereka di sebuah pohon yang sangat begitu besar. Wounded by a spear. All things are possible. Di sisi lain, Sigi yang selalu mendampingi Lagertha kini terlihat sangat pucat hingga tiba-tiba. Ternyata tak hanya Sigi yang mengalami hal itu, entah penyakit apa yang menimpanya, namun banyak penduduk yang sakit secara bersamaan. Bahkan, Gyda dan Athelstan juga terserang penyakit tersebut. Sementara itu, kini Ragnar terlihat semakin dekat dengan Aslaug, dan tentu saja Bjorn sangat tidak senang melihat hal itu, karena ibunya telah dikhianati. In the company of a beautiful. Di pagi yang cerah, akhirnya Floki tiba di wilayah kekuasaan Horik dan langsung memberitahu pesan tentang tanah yang kini menjadi masalah. Namun, Horik malah menegaskan bahwa ia hanya menginginkan hak sah atas tanah tersebut. Dan Horik juga mengatakan bahwa Ragnar akan mengurusnya. Mendengar hal itu, Floki pun terdiam, tak bisa berkata apapun. Sedangkan Bjorn yang tak terima ayahnya bermain gila dengan wanita lain pun pergi menemui Ragnar dan memarahinya. Love her that much after all. Sementara itu, kini Lagertha semakin cemas dan merasa sangat bersalah melihat banyak penduduknya yang telah tewas akibat terkena penyakit misterius tersebut. Ia pun mengajak beberapa penjaganya untuk melakukan ritual kecil, berharap semua berangsur membaik. Namun sayangnya, saat Athelstan siuman, ia melihat Gyda telah tewas akibat dari penyakit ini, yang tentu saja membuat Lagertha sangat terpukul. Singkat cerita, setelah mendengar kabar dari Floki, Ragnar dan anggotanya pun bersiap kembali ke markas Jarl Borg. Namun sebelum keberangkatan Ragnar, Aslaug datang menemuinya dan mengatakan kepada Ragnar bahwa ia telah hamil. Mendengar hal itu, Ragnar pun terdiam tak bisa berkata apa-apa. Setelah sampai di markas Jarl Borg, Floki pun memberitahu bahwa Raja Horik menolak untuk bernegosiasi dan menyuruh Jarl Borg memasang harga untuk tanah itu. Did he say? Jarl Borg pun menolaknya dengan tegas dan memberi pilihan kepada Ragnar, apakah tetap berpihak kepada Horik atau tinggal di sana bersamanya. Floki yang asik makan pun sadar bahwa akan ada perang besar setelah ini. Di malam harinya, terlihat Ragnar yang begitu sangat frustasi karena memikirkan masalah-masalah yang dialaminya. Ia pun menyelinap keluar menemui Aslaug agar sedikit tenang. Sedangkan Jarl Borg kini menemui Rollo dan menawarkan sesuatu padanya. Ia tahu bahwa Rollo adalah pria yang sangat haus dengan kekuasaan, dan ia pun menawarkan Rollo untuk bergabung dengan membangun kerajaan baru yang besar bersamanya. Setelah sekian lama merasa tak dihormati dan diabaikan kaumnya sendiri, akhirnya Rollo pun menyetujui hal tersebut. Dan semua percakapan itu didengar oleh Ragnar dari depan pintu. Dan di saat ini pula, season 1 dari film Vikings pun berakhir. Dan sampai jumpa di season berikutnya.